Coba kita lihat di Jawa Timur aja. Jawa Timur. Jawa Timur aja itu puluhan ribu pesantren yang tersebar. Itu dengan berapa juta istilahnya tuh, dengan berapa juta santri yang ada. Kita kalau menghitung pesantren itu jangan menghitung kepada santrinya saja. Pondok ini apabila memang dimanage secara bersama-sama, dengan bersama-sama, insya Allah itu sangat-sangat akan membantu perekonomian daripada masyarakat ini semuanya. Potensi yang begini besar itu mampu benar-benar itu menjadi sebuah gerakan perekonomian nasional yang dimulai dari Jawa Timur ini. Ini ada dua kesalahan. Yang paling utama satu, kesalahan itu pemberi programnya. Artinya apa? Pokoknya yang penting dikasih lah. Ini salah. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi. Iya, siap. Pak, Betul. kita masih bicara tentang dunia pesantren ya. Mengingat Pak Iwan ini kan lahir di pesantren dan juga besar di pesantren begitu. Nah, tadi perjalanan ke sini Pak, saya tuh melihat ada beberapa toko begitu yang namanya juga sesuai dengan nama pesantrennya. Betul, itu berarti miliknya pesantren? Iya, betul Mbak. Salah satu programnya pesantren atau gimana nih Pak? Iya, jadi khususnya di pesantren Sunan Derajat ini itu ada satu badan yang menangani khusus usaha-usaha yang ada di pesantren. Oke. Nah, di antara unit usaha yang dikembangkan itu adalah toko retail. Toko retail ini kita telah dan akan mengembangkan itu nanti cabang-cabangnya itu akan tersebar di beberapa kabupaten. Per hari ini itu kurang lebih sekitar ada 50 sekarang itu gerai. 50 yang tersebar yang retail seperti itu. Jadi itu tersebar di Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan beberapa kabupaten yang lainnya. Dan itu akan terus selalu dikembangkan dan dikembangkan. Berarti ini juga ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar gitu ya? Ada. Untuk jadi, menjaga dan mensuplainya atau bagaimana? Enggak, jadi ada banyak kerjasama yang dilakukan itu dengan masyarakat. Satu ya terkait masalah pengadaan tempat dan lahan, gitu kan? Yeah. Jadi semacam kayak franchise gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya ya masalah pegawainya, karyawannya. Tidak harus selalu dari pondok buatan. Jadi bisa dari mana-mana. Yang penting pokoknya mengajukan lamaran, kemudian di situ ada fit and proper testnya. Kita kalau memang layak untuk diterima, kemudian ditempatkan di toserba tersebut. Oke, nah kalau kita bicara tentang toko, kemudian sumber daya manusia, ini kan berarti juga kita melihat kondisi ekonomi Indonesia ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja begitu ya Pak? Betul. Betul ya Pak ya? Ya setelah COVID sampai sekarang sebenarnya kita ini belum benar-benar bangkit. Apalagi kan sekarang situasi internasional juga global seperti ini kan, di sana sini terjadi perang dan lain-lain, itu pasti akan berpengaruh terhadap ekonomi, Mbak. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi Indonesia, kemudian pesantren sendiri punya usaha seperti salah satunya adalah toko retail ini, sebenarnya cukup membantu nggak sih Pak untuk masyarakat-masyarakat? Tadi kan sudah disampaikan bahwa karyawan itu tidak harus selalu dari pesantren Sunan Derajat. Masyarakat di sekitar pun juga bisa asalkan memenuhi kriteria. Berarti kan sama saja seperti pesantren Sunan Derajat ini membuka lapangan pekerjaan. Begitu. Nah, sampai saat ini 50 toko retail ini perjalanannya berapa tahun, Pak? Ini baru sekitar 2-3 tahun ini, Mbak. Oh, 2-3 tahun ini. Sudah melahirkan 50 toko retail. Betul. Dan usaha yang dimiliki oleh Pondok Sunan Derajat ini itu ya tidak hanya toko retail itu, tapi banyak sekali. Ada beberapa industri yang kita miliki, ada industri garam, meja, terus kemudian ada AMDK, air minum dalam kemasan. Terus kemudian ada toserba itu, terus kemudian ada resto, kemudian ada lagi hotel. Kita punya hotel juga, Mbak. Iya, hotel juga. Terus dan banyak lagi usaha-usaha yang kecil-kecil itu juga banyak yang dibikin itu. Nah, itu semuanya dalam dalam Yayasan Sunan Derajat ini itu ada satu bidang. Yang itu benar-benar itu membidangi masalah itu, dengan kapabilitas SDM yang insya Allah juga mumpuni, kemudian loyalitasnya dan lain-lain insya Allah ya mumpuni semuanya. Dan ini juga di backup oleh pemerintah. Jadi pemerintah perannya di sini sebagai apa? Modal. Iya, pinjaman modal. Kita dikasih akses untuk pinjaman modal itu. Lah cuman ya berapanya saya tidak tahu ya, karena itu ada badan tersendiri yang yang nangani itu.
Tapi ya banyak juga gitu, banyak istilahnya itu pinjaman modal yang diberikan oleh pemerintahan pusat melalui pinjaman LPDP maupun dari koperasi, dari BI, itu banyak. Lah, itu kemudian dikelola oleh badan itu. Ya alhamdulillah. Oke, baik. Berarti kalau begitu sebenarnya pesantren ini mempunyai potensi untuk mengembangkan perekonomian. Menurut Pak Iwan sendiri bagaimana? Sebesar apa sih Pak potensi dari pondok pesantren? Mungkin tidak hanya dari Sunan Derajat aja ya, tapi kita melihat secara garis besar. Sebesar apa potensi sebuah pesantren ini bisa membawa dampak baik terhadap perekonomian, terutama untuk di Jawa Timur aja? Sebenarnya kalau kita melihat potensi pesantren, Mbak, kita itu pasti akan wah gitu kan. Artinya apa? Sebenarnya potensinya besar. Jadi kita itu nggak usah terlalu melebar kemana-mana ya. Coba kita lihat di Jawa Timur aja. Jawa Timur aja itu puluhan ribu pesantren yang tersebar. Itu dengan berapa juta istilahnya itu, dengan berapa juta santri yang ada. Kita kalau menghitung pesantren itu jangan menghitung kepada santrinya saja. Tetapi ingat bahwa santri juga punya orang tua, santri punya saudara, santri juga punya keluarga gitu kan. Nah itu ikatan kesantrian dan kepesantrenan itu mereka itu punya ikatan yang sangat-sangat kuat sekali. Artinya apa? Artinya di saat saya mondok di salah satu pesantren, itu nanti kalau saya punya anak atau punya cucu, saya itu kadang-kadang masih kepingin anak maupun cucu saya itu saya bawa ke pesantren tersebut, saya suwankan ke Pak Yai, ini dikasih nama siapa, gitu kan? Ikatan batin itu antara pesantren, kiai dengan masyarakat ini sangat kuat sekali. Nah, dengan jumlah begitu banyak, tentunya ini merupakan sebuah potensi perekonomian yang cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Artinya bukan hanya Sunan Derajat, bukan hanya Sidogiri, ya, tapi pondok ini apabila memang dimanage secara bersama-sama, ya, dengan bersama-sama insya Allah itu sangat-sangat akan membantu perekonomian daripada masyarakat ini semuanya. Nah, sehingga di sini pemerintah juga harus berpikir keras ini, berpikir keras gimana sekarang itu potensi yang begini besar itu mampu benar-benar itu menjadi sebuah gerakan perekonomian nasional yang dimulai dari Jawa Timur ini, itu agar memang pesantren itu benar-benar pemberdayaan masyarakat, penguatan perekonomian masyarakat itu bisa muncul. Bisa enggak? Saya yakin bisa, asalkan memang ada sinergitas secara bersama-sama. Baik. Kalau kita melihat dari pesantren Sunan Derajat saja mungkin Pak ya, yang Pak Iwan lebih paham begitu ya. Dari sekian banyak usaha yang sudah dikelola oleh pesantren Sunan Derajat ini, hasilnya seperti apa menurut kacamata Pak Iwan sendiri? Apakah sudah cukup untuk memberi lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di sekitar pesantren, atau mungkin tadi ada 50 toko retail yang tersebar begitu ya, berarti kan ada beberapa daerah yang tadinya masyarakat di sekitar situ tidak mempunyai pekerjaan, satu persatu ternyata mereka diterima di Sunan Derajat Toserba ini, akhirnya mereka mempunyai pekerjaan. Nah, sepanjang perjalanan pondok pesantren Sunan Derajat memiliki usaha, menurut Pak Iwan, apakah sudah cukup untuk mengurangi pengangguran dan mengangkat perekonomian? Satu konsep Mbak, yang harus kita miliki secara bersama-sama. Kita jangan puas dengan kebaikan. Gitu. Artinya apa? Artinya apabila memang untuk sementara ini itu alhamdulillah ada berapa puluh bahkan ada berapa ratus yang terbantu dengan adanya perekonomian yang ada di pondok ini. Itu kan terbantu secara lapangan pekerjaan dan lain-lainnya itu. Tapi itu akan terus kita kembangkan. Artinya kita kepingin memberikan kemaslahatan, kemanfaatan yang lebih luas lagi. Nah, sehingga kita ya mohon maaf di kemarin beberapa hari yang lalu saya juga dapat laporan dari pihak perekonomian. Itu bahkan target di 2026 kita upayakan minimal paling tidak itu 150 sampai 200 gerai tersebar yang tersebar itu. Dari Sunan Derajat sendiri? Dari Sunan Derajat. Sekarang baru 50, tapi targetnya nanti 2026 itu kita harapkan itu bisa sampai 200. Nah, ini sebuah upaya kita bersama-sama bagaimanakah kehadiran pesantren ini itu mampu semakin memberikan kemaslahatan, kemanfaatan, bukan dari sisi keilmuan dan keagamaan semata, tetapi apa? Yaitu tadi termasuk juga perekonomian. Nah, sehingga ini juga kita berharap bisa menjadi satu motivasi untuk pesantren-pesantren yang lain. Ayo, sebenarnya kita mampu, tinggal kita mau atau enggak, itu aja. Nah, ini juga yang kedua kita harapkan pemerintah ini benar-benar melek, dalam artian itu membaca situasi seperti ini itu
bahwa sebenarnya kita yang ada di pesantren itu punya potensi yang cukup besar sekali. Tinggal bagaimanakah kehadiran pemerintah ini. Jangan hanya mengawasi aja, jangan hanya mengontrol saja, jangan hanya, tetapi apa? Mendampingi dan memberikan sebuah motivasi sekaligus stimulus, gitu kan? Stimulus agar pesantren-pesantren yang belum bisa berkembang ini bisa berkembang semuanya. Nah, kalau kita bicara di pesantren Sunan Derajat sendiri, apakah sudah ada semacam UMKM yang melibatkan kalau Toserba mungkin butuh ya karyawan di luar dari pesantren, karena Toserbanya ini tersebar tidak hanya di sekitar pesantren sendiri, tapi di sekitar pesantren sendiri apakah sudah ada UMKM atau semacamnya begitu Pak yang melibatkan masyarakat di sekitar pesantren yang mana mereka ini bukan bagian dari pesantren gitu, anaknya tidak sekolah di sini gitu, tapi pesantren Sunan Derajat merekrut mereka untuk ayo kerja di sini, kita ada usaha ini dan kita butuh orang SDM gitu, ada nggak sih Pak? Ada Pak. Ada. Jadi kita melakukan juga istilahnya itu kemitraan. Sebagai contoh, walaupun sekarang sudah ada MBG ya, makan bergizi gratis itu kita masih melakukan juga kerjasama dan kemitraan itu sejak dulu itu dengan masyarakat sekitar. Artinya apa? Santri yang berjumlah ribuan ini itu kan butuh makan. Makan itu tidak dikelola oleh siapa? Tidak hanya dikelola oleh dapur pondok aja, tidak. Dikelola oleh siapa berarti Pak? Yang putra itu dikelola oleh pondok. Karena ya tempatnya enak gitu kan, luas dan lain-lain, sehingga itu dikelola sendiri oleh pondok. Yang putri dengan jumlah ribuan orang tersebut itu tidak punya dapur. Lah itu dari mana? Itu tetangga ataupun istilah masyarakat sekitar. Kita kasih plot. Tolong sampean ibaratnya itu di per hari umpamanya 100 pack gitu kan. Sampean 100 sampean 100. Lah itu disebar ke masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti mengantarkan makanan tersebut ke pondok sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pondok itu, menunya ini dan lain sebagainya, seperti itulah. Ini sangat banyak Mbak. Kita bayangkan sekarang yang putri itu ada kurang lebih sekitar yang mukim ya. Itu hampir 3.000 orang. Artinya 3.000 porsi setiap hari. Itu kalau dikelola oleh masyarakat di luar pesantren. Di luar pesantren. Itu kalau seandainya umpamanya ya mohon maaf, masing-masing istilahnya itu dapur masyarakat itu umpamanya 200 saja. Itu sudah berapa coba? Gitu. Nah, kemudian perputaran keuangan, anggaplah paling jelek umpamanya 5.000 lah umpamanya. 5.000 itu per porsi. 5.000 dikali 3.000. Itu sudah berapa itu? 1,5. Ya seberapa lah itu. Itu bagian sampean yang hitung itu. Itu setiap hari. Itu setiap hari. Setiap hari kalau seandainya kita kalikan 1 bulan itu sudah berapa? Artinya apa? Banyak sekali istilahnya itu yang sudah kita mitrakan dalam rangka itu tadi untuk menciptakan kemaslahatan. Kita berdiri bersama-sama, duduk bersama-sama, berlari bersama-sama. Itu adalah konsep pesantren. Artinya bersama-sama dengan masyarakat. Nah, itu tidak hanya dilakukan oleh Pondok Sunan Derajat. Pondok-pondok yang lain juga banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, intinya apa? Sekali lagi intinya ini perlu adanya kesadaran kita bersama-sama. Wabil khusus adalah kesadaran daripada pemerintah. Itu ayo, ini loh pesantren ini benar-benar. Padahal sebelum adanya MBG, pondok pesantren ini sudah memberdayakan masyarakat sekitar begitu ya Pak? Sampun. MBG ini kan dulu kalau kita cerita tentang MBG bahwa tujuan dari MBG ini salah satunya adalah supaya masyarakat di sekitar sekolah itu bisa membantu, bisa berpenghasilan begitu. Dan ini ternyata sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pesantren. Dan banyak lagi sekarang itu pesantren yang lain itu yang punya basic umpamanya pertanian. Itu malah ada beberapa pesantren itu, dan itu banyak, nggak hanya 1-2. Itu sebagai apa? Penerima hasil panennya masyarakat. Jadi masyarakat di saat habis umpamanya panen sesuatu di lahannya, dijual ke pesantren. Itu dijual ke pesantren. Nah, pesantren nanti itu sebagai apa? Sebagai distributornya lah, nanti akan disalurkan kemana dan kemana. Jadi masyarakat sekitar udah nggak berpikir lagi masalah penjualan. Udahlah, yang penting pokoknya apa? Yang penting pokoknya sampean semuanya ini panen yang baik. Nanti dijual ke kita. Nanti kita yang akan istilahnya. Nah, itu banyak seperti itu. Artinya ya sekali lagi pelayanan publik seperti ini itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pesantren, dan itu dalam banyak hal itu pesantren banyak melakukan ini, dan itu tidak hanya 1-2 pesantren tapi banyak
Banyak. Nah sehingga disinilah sekali lagi kita sangat berharap sekali, apalagi mohon maaf kita sebagai anggota DPRD itu sangat berharap kepada pemerintah kesadaran di dalam melihat seperti ini. Itu ayo benar-benar kita data betul pesantren-pesantren itu yang punya potensi itu. Kemudian ayo apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah itu. Apakah ini sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah begitu Pak? Ada Mbak. Jadi Mbak Kom, kalau saya bicara masalah apakah tidak tidak ada atau ada pemerintah, sebenarnya ya ada lah. Cuman kadang-kadang itu yang sering terjadi, pemerintah itu ya mohon maaf. Jadi yang paling sering terjadi itu pemberian program terhadap pesantren. Itu kadang-kadang itu hanya sekedar sifatnya itu apa ya? Ya ada tanpa kajian itu. Oke, jadi hanya diberi bantuan aja begitu. Nah, itu ya kami dari pesantren itu juga kadang-kadang itu merasakan apa yang kita rasakan. Ya namanya kalau mau dibantu ya kita senang-senang aja kan gitu kan. Betul. Tapi kadang-kadang kita juga berpikir lah kalau terus bantuan seperti ini akan kita apakan gitu kan. Apalagi ya mohon maaf itu pesantren yang kecil-kecil. Jadi untuk mengefektifkan daripada bantuan ini kadang-kadang Nah, ini ada dua kesalahan. Yang paling utama satu, kesalahan itu pemberi programnya. Itu. Artinya apa? Pokoknya yang penting dikasih lah. Ini salah. Kalau ngasih itu ayo istilahnya itu ada evaluasi terlebih dahulu. Nanti jadi ada pendampingan begitu ya, Pak ya. Begitu aja. Terus nomor 2 ini tadi. Kita sering kadang-kadang itu yang penting nerimalah gitu. Pesantrennya gitu kan. Yang penting nerima, yang penting dapat. Nah, kita kadang-kadang di antara beberapa pesantren yang ada itu kadang-kadang kurang berpikir efektivitas daripada bantuan itu. Jadi ada dua itu. Baik, kalau kita bicara tentang pemerintah yang sebenarnya sudah ada begitu ya tindakan untuk mendukung pesantren meskipun mungkin belum maksimal seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah namun tidak ada pendampingan sehingga bantuan yang diberikan ini hasilnya kayak sia-sia begitu ya Pak ya. Nah, harus seperti apa sih Pak pendampingan seperti apa yang harus pemerintah berikan terhadap pesantren karena kebutuhan setiap pesantren itu kan pasti beda-beda. Seperti pesantren yang ada di Sunan Derajat ini mungkin ya. Kalau saya melihat di sekitar sini kayak kalau untuk pertanian tidak ada lahannya begitu. Lebih ke perikan nelayan, ikan, industri begitu ya Pak. Kalau kita bicara tani di sini sepertinya masih kurang. Berbeda dengan pesantren lainnya yang mungkin berada di desa yang potensinya lebih ke pertanian. Nah, ini pemerintah tuh harus seperti apa sih Pak? Jadi yang sering Mbak di kantor itu kadang-kadang kita diskusi dengan teman-teman dan juga sering juga saya sampaikan itu kepada para OPD ya. Sebenarnya bantuan itu lebih baik bergilir daripada pada tahun yang sama kita sebar sebanyak-banyaknya. Lebih baik bergilir. Alasannya kenapa? Waktu itu saya sampaikan kalau hanya umpamanya melihat bahwa program itu yang penting harus banyak dinikmati oleh orang gitu kan. Itu kadang-kadang kalau orientasi dan berpikir kita seperti itu efektivitasnya kurang Mbak. Mendingan apa? Mendingan jadi kita itu menggunakan sistem itu istilahnya itu pada keluarga. Kita samakan, kita kiaskan dengan kita nggak mungkin ngasih uang 1 juta kepada anak kita yang masih TK untuk jajan. Kan gitu. Kita nggak mungkin ngasih uang 1 juta itu kepada anak MI untuk jajan. Sanawiyah juga seperti itu. Tapi kalau seandainya dia umpamanya kuliah, anaknya itu kuliah di luar negeri umpamanya, ya kita kasih 1 juta umpamanya, itu ya lumrah saja. Nah, seperti ini sebenarnya yang harus difikirkan oleh pemerintah. Lah maksudnya apa? Maksudnya pemerintah itu jangan kebiaya. Kalau seandainya orang Jawa bilang itu, wes pokoknya untuk pesantren. Pokoknya untuk pesantren wes dikasih kecil-kecil gitu kan, kecil-kecil lah. Sesuatu yang kecil-kecil itu kurang efek. Nah makanya ya mohon maaf aja ini ya sekaligus ya ini ayo menjadi evaluasi kita bersama ya. Kayak OPOP mohon maaf. Saya sangat setuju sekali. Ini saya apresiasi selaku anggota DPRD terhadap programnya Bu Gubernur terkait masalah OPOP. Tapi ini juga regulasinya perlu dianu lagi. Programnya ini perlu istilahnya itu diolah kembali agar lebih efektif. Contoh umpamanya pesantren yang mengajukan untuk membuat apa umpamanya membuat gorengan, usaha gorengan atau kurang apa. Dapatnya 50 juta. Gitu.
Terus kemudian nanti ada pesantren lagi yang sudah agak jalan bisnisnya, kemudian ingin pengembangan bisnisnya, ibaratnya ngajukan lagi, dapat lagi program OPOP cuman 50 juta. Sama dengan yang jual gorengan. Ya. Ya walaupun memang ada pada program OPOP ini itu beberapa istilahnya itu beberapa program itu yang itu tadi yang berbasis istilah kebutuhan gitu. Tapi itu sangat kecil banget. Tapi yang sering terjadi dan banyak itu program OPOP itu disalurkan pokoknya kepada yang kecil-kecil itu 50. Nah, ini bukan berarti tidak baik, tidak. Kalau untuk pemerataan baik kan gitu kan. Tapi kalau saya menilainya pemerataan baik, tapi dari sisi keadilan dan efektivitasnya ini yang perlu untuk ditingkatkan kembali. Gitu. Nah, saya rasa program-program seperti ini itu tentunya kita harus berpikir pemerintah ini ya contohnya umpamanya Sunan Derajat dengan perekonomian yang sudah begini ya mohon maaf itu sudah berkembang ya. Bantuan umpamanya ya nggak cukup lah kalau hanya 150 juta kan gitu kan. Iya, atau 500 juta mungkin nggak cukup bagi karena usahanya sudah sangat berkembang. Betul. Begitu ya Pak ya. Kebutuhannya juga pasti lebih banyak. Beda dengan yang pesantren kecil yang baru merintis gitu. Nah, di sini itu yang pertama seperti itu Mbak. Kemudian yang kedua itu sekali lagi saya masih meyakini bahwa potensi pesantren untuk dijadikan pusat pengembangan perekonomian masyarakat ini saya yakin banget. Artinya saya secara pribadi itu saya melihatnya itu sangat punya potensi. Nah di sini tentunya pemerintah itu harus benar-benar hadir betul. Terus kemudian dievaluasi, dianalisis kira-kira pesantren itu mana saja yang perlu untuk disokong, dibantu, yang punya potensi. Nah seperti itu. Jadi pemerintah harus punya data betul pesantren itu mana saja yang memiliki potensi yang sekiranya didampingi bisa berkembang, dibantu bisa berkembang. Itu dulu sebenarnya yang harus dilihat oleh pemerintah itu. Jangan terus pokoknya dikebiak pokoknya pesantren, enggak. Agar apa? Agar uang yang kita kucurkan melalui APBD itu benar-benar memberikan efek progres yang bagus, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan cita-citakan secara bersama-sama. Oke, baik. Selain faktor permodalan, kalau kita bicara tentang usaha, faktor utama itu adalah modal. Kita mau buka usaha nggak ada modal juga, gimana caranya buka usaha begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat Sunan Derajat ini sudah sangat besar usahanya dengan santri yang juga cukup banyak begitu. Tapi ada juga pesantren-pesantren yang masih kecil bahkan belum mandiri secara ekonomi. Menurut kacamata Pak Iwan sendiri sebagai orang yang sudah terjun di dunia pesantren dan saat ini menjadi anggota DPRD, sebenarnya apa sih Pak faktor dari beberapa pesantren yang saat ini belum mandiri secara ekonomi selain dari bantuan secara modal? Karena kalau sudah dikasih modal pun ternyata belum berkembang, berarti kan masalahnya sebenarnya bukan hanya di sebenarnya modal. Permasalahan ya itu di mana-mana lah ya. Teori ekonomi pun mengatakan bahwa sebenarnya itu sebuah usaha maupun bisnis itu tidak 100% murni dikarenakan faktor modal. Iya. Itu yang harus. Itu hanya salah satu faktor begitu. Jadi stigma bahwa modal itu adalah yang utama dan satu-satunya. Inilah sebenarnya itu menjadi momok bagi pesantren-pesantren yang kecil itu. Aku bagaimana mau berkembang? Aku bagaimana musuh nggak punya modal? Seperti itu. Artinya sebenarnya itu bukan masalah modalnya yang awal, tapi mindset, entrepreneurship-nya itu yang harus kita kembangkan dulu, kita masifkan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah masyarakat, khususnya di sini adalah pesantren-pesantren yang mohon maaf yang kecil-kecil itu, kalau memang sudah punya mindset seperti itu, jiwa entrepreneur yang kuat, terus kemudian memiliki satu mindset pemikiran yang usaha itu yang enak begini dan begitu, ibaratnya kemampuan analisa seperti itu baru nanti. Artinya setelah itu sudah kuat, kemudian yang kedua itu apa? Jangan harapkan modal dulu dari orang lain, tapi apa yang ada terlebih dahulu. Memanfaatkan apa yang ada. Lah sering sekali ya mohon maaf kalau kita lihat di lapangan, pesantren itu kadang-kadang pragmatis. Sebenarnya ada modal walaupun sedikit itu untuk melangkah itu ada, tetapi kadang-kadang buat yang lain dulu lah, sambil nunggu istilah modal yang adalah seperti itu. Lah padahal apa? Saya sering menyampaikan kepada siapapun dan di mana-mana Mbak. Pada saat ini umpamanya Mbak Kom lah saya tanya sekarang. Kira-kira usaha apa sih yang sangat prospektif pada saat ini? Makanan. Orang semua butuh makan. Enggak juga. Apa dong Pak?
Usaha yang prospektif pada saat ini adalah usaha yang dicoba dan yang dilakukan. Oh. Iya. Iya. Apapun itu. Iya. Itu. Lah, sekarang itu kadang-kadang keberanian untuk seperti itu nggak ada, Mbak. Sehingga butuh kadang-kadang stimulus berupa modal dari orang lain dan lain-lain. Nah, seperti itu. Lah, mindset seperti itu diperkuat terlebih dahulu. Diperkuat terlebih dahulu, kemudian baru. Kalau memang itu sudah agak geliat, kita lihat itu ada geliat jalannya, kemudian itu baru kehadiran pemerintah dalam supporting masalah permodalan itu nggak apa-apa kita lakukan. Jangan sampai permodalan itu diberikan kepada pesantren-pesantren yang memang belum siap untuk memutar uang tersebut untuk usaha. Karena apa? Akhirnya jatuhnya kepada konsumtif. Oke. Itu. Oke. Nah, kalau tadi pemerintah sudah ada program OPOP begitu ya, ini kan lebih ke modalnya begitu. Mendengar dari cerita Pak Iwan, berarti harusnya ada apa namanya Pak? Kalau di mahasiswa namanya student exchange gitu ya. Yeah. Pertukaran antara pesantren untuk bisa mungkin dari Sunan Derajat memberikan pengalaman terhadap pesantren-pesantren gitu. Ada nggak sih Pak acara seperti itu, program ada, seperti Mbak. Itu sudah ada. Ada. Dan itu juga dibantu oleh pemerintah atau hanya sesama pesantren? Jadi yang terjadi yang sudah ada ya di sini itu kadang-kadang kita sering kok mendapatkan kunjungan dari pesantren se-Kalimantan umpamanya, atau kunjungan pesantren-pesantren dari mana untuk setelah dibanding ke sini dan lain-lain. Nah, itu ada dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Itu sudah ada. Tetapi ya itu tadi permasalahannya, setelah sudah termotivasi, pesantren itu sudah termotivasi dengan Sunan Derajat atau dengan pondok Sidogiri atau pondok manapun wah berarti pondokku harus seperti ini. Sudah termotivasi seperti itu, kalau tidak dilakukan pendampingan, dicolno kalau orang Jawa bilang. Wallahu a'lam bishawab akhirnya. Lah, seperti itu sebenarnya itu. Makanya tadi saya sampaikan sebenarnya itu kalau kita kepingin membangun pesantren itu, bantuannya itu jangan hanya digerojokkan aja. Enggak. Tetapi harus ada pendampingan sekaligus itu apa? Ya ada pilah-pilah itu ada gitu, pilah-pilah. Jangan sampai bantuan-bantuan yang kita kucurkan untuk pesantren yang seharusnya untuk produktif akhirnya menjadi konsumtif. Karena apa? Karena itu tadi secara mindset dan mental masih belum, pondok itu memiliki satu mental entrepreneurship, belum juga mencoba usaha apapun. Terus gak berani mencoba usaha apapun, dikasih modal, yaitu tadi. Jadinya malah konsumtif. Nanti buat yang lain-lain, nah ini nanti ya merembet juga. Kalau dibuat yang lain-lain tidak sesuai dengan proposal yang ada, akhirnya itu perangkat hukum dan lain-lain. Akhirnya pesantren terjebak pada hukum. Nah, ini sebenarnya yang perlu untuk kita bersama-sama harus kita pikirkan dan harus kita lakukan. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita berkaca dari Sunan Derajat sendiri ya Pak ya, sudah banyak sebenarnya usaha yang dimiliki oleh Sunan Derajat. Ada kemungkinan nggak sih Pak pesantren ini mempunyai usaha yang bersinergi dengan pemerintah begitu? Kalau saat ini usaha dari Sunan Derajat ini kan murni dikelola oleh Sunan Derajat begitu? Sudah, enggak juga. Oh enggak, atau gimana? Jadi sementara saat ini ada lagi program yang memang kerjasamanya itu bukan dengan masyarakat. Mitranya Sunan Derajat ini tidak bermitra dengan masyarakat, tapi bermitra dengan siapa? Dengan pemerintah. Apa ini? Contoh itu apa? Koperasi Merah Putih, KMP itu. Gerai-gerai yang dimiliki oleh beberapa desa untuk mendirikan gerai yang dimiliki oleh Koperasi Merah Putih itu nanti dijoinkan dengan gerai kita, dengan Tok Serba itu. Nanti kita sebagai supplier, ya. Kita juga ada juga sebagian Tok Serba, bukan Tok Serba ya, KMP itu Koperasi Merah Putih itu kita sebagai apa, tim manajemen di situ. Karena dianggap kita Pondok Sunan Derajat yang mana ini dikelola, ini adik saya ini Mbak. Jadi adik saya yang yang memiliki satu kapabilitas untuk mengelola ini. Itu kemarin juga sempat cerita juga. Jadi tidak hanya sebagai supplier kita ke tidak hanya sekedar mitra saja. Artinya mitra barang tidak, tetapi mitra manajemen. Jadi ada KMP, gitu kan. Mereka itu karena sudah punya pemasok sendiri. Sunan Derajat nggak masuk. Tapi apa? Tapi Sunan Derajat itu hadir di situ sebagai tim manajemen. Jadi mengelola masalah manajemen itu ada lagi yang istilahnya itu KMP, bukan hanya masalah manajemennya, tetapi barang-barangnya semuanya itu adalah dari kita. Itu ada macam-macam. Jadi kita banyak, artinya tidak hanya pada satu sisi sisi aja tidak, tetapi kita banyak sisi
Kita itu istilahnya bermitra, berkolaborasi dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Oke, nah kita belajar dari apa yang sudah didirikan usaha yang dari Sunan Derajat ini ya Pak ya. Kemudian dari santrinya sendiri, ada nggak sih Pak pelatihan khusus untuk santri begitu yang nantinya supaya mereka ketika mereka sudah lulus nih dari Sunan Derajat, mereka bisa menjadi pelopor atau bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya. Ada nggak program yang diajarkan mungkin dari pesantren Sunan Derajat atau mungkin pesantren-pesantren lainnya? Jadi sekarang ini Mbak, bukan hanya di Sunan Derajat ya, di beberapa pesantren itu sekarang juga sudah memiliki sebuah kesadaran seperti ini. Artinya kesadaran apa? Kesadaran bahwa kita membangun santri itu tidak hanya membangun secara keilmuan semata. Kita membangun santri itu tidak hanya membangun secara kemandiriannya semata. Kita membangun santri itu tidak hanya kita membangun istilahnya itu akhlak santri semata, tidak. Tetapi kita di pesantren ini mencoba untuk apa? Mencoba untuk membangun santri ini menjadi manusia seutuhnya. Sehingga di pesantren-pesantren, terkhusus juga di pesantren Sunan Derajat ini dan pesantren yang lainnya yang tersebar di mana-mana, ini pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan terkait masalah kehidupan ini itu semuanya sudah banyak Mbak. Sudah banyak diajarkan, termasuk juga yaitu masalah berbisnis, termasuk juga masalah problem solving. Itu problem solving itu sekarang banyak mulai itu. Karena ya kita semuanya menyadari bahwa kehidupan ini tidak akan pernah sepi dari masalah. Dan untuk kita menghadapi hidup ini juga kita harus berarti harus kita mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, sepintar apapun orang, itu keyakinan kita. Sepandai apapun orang, tapi kalau dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya, jatuh dia pasti. Nah, itu semuanya sudah kita sadari di pesantren ini sehingga apa? Sehingga ini selalu juga kita sadarkan, kita kasihkan pendidikan kurikulumnya ya ada itu. Tapi tidak pada kurikulum pendidikan formalnya. Gitu. Tetapi apa? Kita sering mengadakan itu pelatihan-pelatihan gitu kan. Walaupun umpamanya di sini tidak ada pelatihannya, kadang-kadang kita mengirim santri itu untuk mengikuti pelatihan di tempat-tempat yang lain lah. Seperti itu yang selalu dilakukannya. Sampai saat ini Pak, ada nggak sih Pak perda yang mengatur untuk ekosistem ekonomi pesantren tersendiri gitu? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Perlu nggak Pak ada perda seperti itu? Ya sebenarnya perlu juga ya. Saya rasa perlu juga itu. Tapi ya tidak kita bikin tidak bikin istilahnya perda tersendiri gitu enggak, tetapi ya mungkin perubahan pada perda yang ada di Jawa Timur ini kan gitu kan. Sebenarnya perda di Jawa Timur ini kan sudah ada perda pesantren itu, fasilitasi pengembangan pesantren. Ya itu aja mungkin nanti kedepannya itu bisa umpamanya dilakukan revisi kembali, kajian kembali, nanti lebih kita tambahkan di situ itu apa? Tambahan-tambahan terkait bagaimana istilah penekanannya kepada penguatan ekonomi pesantren, sekaligus bagaimanakah fungsi pemberdayaan pesantren itu terhadap masyarakat, itu pemberdayaan terhadap ekonominya. Jadi di situ itu lebih dianukan, lebih difokuskan kembali. Saya tertarik dengan yang sampaikan ini. Ekonomi pesantren. Kemarin waktu saya membahas itu belum terpikir seperti itu. Karena apa? Karena waktu itu Mbak, ya maaf, saya itu sering kunjungan ke pesantren. Ya rata-rata mereka itu hanya butuh saat ini itu banyak mayoritasnya itu hanya butuh fasilitasi aja gitu. Sehingga kita sama teman-teman itu tapi dengan adanya jenengan cerita tadi bisa itu jadi masukan ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, mudah-mudahan jadi jariahnya Mbak Kom ini. Bapak, apakah saat ini ada hambatan begitu terkait dengan birokrasi kerjasama antara pesantren dan juga pemerintah begitu Pak? Kalau dikatakan hambatan saya rasa tidak ada Mbak ya. Sekarang itu ya alhamdulillah semuanya itu sudah sama-sama menyadari, pemerintah juga menyadari, pesantren juga sama-sama menyadari pemerintah, begitu juga dengan masyarakat dan lain-lain. Tinggal itu aja sebenarnya itu. Jadi efektivitas daripada koneksi ini. Itu aja. Efektivitas daripada koneksi antara pemerintah dengan pesantren, pesantren dengan pemerintah, pesantren masyarakat dan pemerintah. Ini aja koneksivitasnya. Jadi koneksinya ini ayo sekarang itu kita gali kembali, kira-kira itu koneksi yang bagaimanakah yang bisa lebih mempercepat daripada pembangunan pesantren atau pembangunan masyarakat melalui pesantren atau sebaliknya gitu.
Jadi Seperti itu yang bisa diharapkan Pak Iwan Diharapkan, sendiri ya secara iya. pribadi terhadap pemerintah, karena kalau saya melihat dan mendengar cerita dari Pak Iwan ini, sebenarnya pesantren ini potensinya cukup besar untuk besar, iya. mengembangkan ekonomi, terutama pada saat ekonomi Indonesia seperti ini begitu. Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan bahwa UMKM sepi pembeli dan lain sebagainya. Ternyata memang dari pesantren ini bisa ada potensi. Dan mungkin karena informasi aja yang belum banyak menyebar, Mbak ya. Kalau kita umpamanya lihat pesantren se-Indonesia ini, itu ada banyak Mbak pesantren itu. Kalau umpamanya omset usahanya itu umpamanya 100 miliar per tahun, 200 miliar per tahun, 50 miliar per tahun. Itu banyak sebenarnya. Itu pesantren yang sudah memiliki usaha dengan omset segitu itu banyak. Cuman nggak kedengar. Kita jarang sekali dengar itu. Lah, sebenarnya pemerintah bagi saya secara pribadi itu perlu untuk istilahnya itu menggali kembali. Jadi khazanah pesantren yang istilahnya itu menjadi satu pusat perekonomian itu digali kembali. Nah dari situlah nanti itu kita mencoba untuk bagaimana mengembangkan sekarang itu pertumbuhan ekonomi yang ada di pesantren yang sudah maju tersebut itu kepada pesantren-pesantren yang lain, plus nanti ditambahi dengan program pemerintah. Ini yang bisa menjadi masukan yang sangat baik untuk pemerintah ke depannya begitu ya Pak ya. Semoga nanti pesantren di Indonesia ini semakin maju lagi, dan semoga Pak Iwan bisa menjadi jembatan untuk para pesantren dan juga pemerintah. Terima kasih. Sama-sama Mbak Kom. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang pesantren. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.